Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3474-3476 Bab 3474 Nine Stars Lianzu. Tidak pergi. Wajah Landen Sen bersahaja, dan hal yang paling mengkhawatirkan terjadi. Saya melihat patung-patung dari 4 Raja Surgawi meledak ke langit dengan aura, dan paksaan yang luar biasa menyapu alun-alun, aura yang kuat memicu angin dingin, yang membuat orang-orang ngeri. Tanpa membalikkan haluan, mereka bertiga harus bergegas dengan kecepatan penuh dan akhirnya tiba di luar gerbang Istana Tianqi. Sangat disayangkan bahwa gerbang Istana Tianqi tertutup rapat, dan gerbang istana ditutupi dengan es tebal, seperti dilas di dalam es, sulit untuk didorong. Ups. Ketika mereka bertiga melihat ini, hati mereka terasa dingin. 9 roh darah. Gunung kemurkaan dewa. Sementara patung-patung dari 4 Raja Surgawi tidak menghancurkan es, Landen Sen meraung di langit, dan memimpin dalam mentransformasikannya menjadi postur kera batu bermata emas. Tubuhnya dengan cepat melonjak hingga 10.000 kaki, dan seluruh tubuhnya digulung ke langit dengan darah. Otot-otot membengkak dengan cepat, dan mata menjadi ganas darah brutal dan nafas dahsyat menyeramkan. Kera besar itu terbakar dengan darah yang menakutkan, tinjunya berubah menjadi bayang-bayang darah yang mengamuk, dan dia membanting ke arah gerbang istana. Bum bum bum. Bayangan yang tak terhitung dari tinju yang dilemparkan oleh kera raksasa membanting pintu aula dengan kuat, dan raungan yang keras terdengar keras dan bergema di langit. Tidak ada kelompok cahaya dingin yang ditinggalkan oleh formasi segel di dekat Istana Tianqi, dan gerbang kuil cukup tinggi, memungkinkan kekuatan fisik Landen Sen untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Tetapi dalam sekejap mata, retakan muncul di lapisan es di permukaan pintu istana. Es keras ini mengandung energi yang sangat dingin, Landen Sen tidak pandai menembakkan kekuatan supernatural, sebaliknya, tidak seefektif kekuatan kasar. Aku ikut juga. Raja 9 Kepala juga menggertakkan giginya, membentuk segel yang aneh di tangannya, dan mengeluarkan suara yang dalam di mulutnya, jin dan batu jatuh berantakan. Tiba-tiba, pusaran emas terbentuk di depannya. Sejumlah besar batu emas tiba-tiba keluar dari pusaran, menabrak gerbang istana seperti sederet meteorit. Bum bum bum. Suara ledakan itu seperti jatuhnya langit dan bumi, dan setiap batu emas mengandung kekuatan tertinggi, seperti bom atom, itu mengenai pintu istana dengan kuat. Landen Sen dan Raja Berkepala 9 bekerja bersama, dan akhirnya memiliki sedikit efek. Es di permukaan pintu istana mulai retak dari atas ke bawah. Tampaknya selama es benar-benar hancur, pintu gerbang istana ini bisa dibuka. Lan Xianer akan membantu. Menciak. Hantu King Luan di langit menjerit marah, dan sayapnya melengkung dengan tenda hijau besar, dan sekali lagi terbang ke arah 3 orang di luar aula. Domain fantasi Suantian. Wajah cantik Lan Xianer berubah warna, dan dia mencoba yang terbaik untuk menembakkan cahaya putih seperti gelombang, dan menyapu ke arah hantu King Luan. Serangan hantu King Luan terganggu, dan dia buru-buru mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri dari jangkauan serangan Lan Xianer, berputar-putar, mencari peluang untuk menyerang. Lan Xianer hanya bisa terus-menerus menembakkan cahaya putih seperti air terjun, menghilangkan luan biru imajiner di langit. Kecepatan pecah Landen Sen dan Nine Head King masih terlalu lambat. Retak, klik, klik. Es di kepala dan pundak Molly King yang dipimpin oleh 4 Raja Langit telah benar-benar hancur, dan teriakan seperti menusuk awan di mulutnya, atas perintah Ibu Suri untuk menjaga Istana Tianqi, siapapun yang masuk tanpa izin akan terbunuh. Niat membunuh yang mengerikan tersapu, rambut Landen Sen di tubuhnya berdiri, firasat yang kuat di dalam hatinya, serangan dari patung Molly King sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Landen Sen memalingkan kepalanya dengan ganas, membuat tindakan tegas, menyemburkan seteguk besar darah, tangannya dengan cepat membentuk segel misterius dan rumit, dia tidak ragu untuk menggunakan vitalitasnya sendiri untuk menyuntikkan banyak energi ke segel, dan diam-diam berkata, Yimu Zheng Lei, Binghuo Yang Lei, Guis Hui Yin Lei, Geng Jin Jie Lei, Wu Tuming Lei, 5 petir bersatu, dengan petir untuk menaklukkan iblis dan iblis. Ledakan. Tiba-tiba, ada guntur keras di atas kepala Landen Sen, menggulung pusaran guntur 5 warna besar. Beberapa helai energi langit kacau yang mengambang di udara diserap di pusaran air, dan mantra sihir langsung selesai. Suara guntur yang dahsyat itu menggoncangkan bumi dan mengejutkan. Dengan restu dari Chaos dan Immortal Ki, Landen Sen menyelesaikan 5 pelurusan guntur dalam sekejap mata. Di langit, guntur 5 warna hitam, ungu, biru dan hitam mengalir seperti ombak besar, dan diserap oleh Landen Sen. Landen Sen penuh dengan kilat, dan guntur 5 warna yang menakutkan berputar di sekelilingnya, kekuatan horor membuat orang gemetar. Raja Berkepala 9 itu melihat sekilas kekuatan magis Landen Sen yang mengerikan, dan hatinya terkejut. Serahkan pada saya untuk menghadapinya di sini, jangan cepat-cepat membuka pintu istana. Mulut, hidung, dan telinga Landen Sen dipenuhi percikan api, dan kulitnya melotot ke arah Raja Berkepala 9. Ini baik.
Raja Sembilan Kepala tidak mau menyeret Landen Sen, dan sepenuhnya mengorbankan dirinya sendiri. Dia mengeluarkan sebotol darah berwarna dari cincin penyimpanan, yang merupakan darah binatang penyihir. Meskipun darah binatang penyihir adalah hal yang langka, dengan sumber daya keuangan Bibotan, Raja Berkepala Sembilan juga mendapat botol. Hanya saja darah binatang penyihir ini terlalu mendominasi, dan itu akan menyebabkan efek samping yang besar setelah menelan Raja Sembilan Berkepala hanya menggunakannya sebagai hal yang menyelamatkan jiwa, dan akan menggunakannya ketika hidup dan mati dipertaruhkan. Raja Berkepala Sembilan itu meminum darah kental binatang penyihir dalam botol. Ledakan. Di bawah rangsangan darah binatang penyihir, darah Raja Berkepala Sembilan naik tajam, dan dalam paket darah, dia berubah menjadi tubuh yang kuat dengan cahaya keemasan. Raja Sembilan Berkepala Setengah berubah masih terlihat seperti manusia, tetapi dengan 9 kepala serangga. 9 serangga memiliki kepala yang berbeda, beberapa menyerupai kepala naga, beberapa menyerupai kepala ular sanca, dan belalang, kelabang, nengat, kumbang panjang, lebah, jangkrik, dan semut. Menunggu kepala. Ho. 9 serangga Raja Berkepala Sembilan mengangkat kepala mereka ke langit dan meraung, dan aura keras dari mereka mencekik. Teknik abadi surgawi tingkat 8, 9 bintang berturut-turut. Dengan teriakan mengejutkan dari kepala naga di tengah Raja Berkepala Sembilan, 9 meludahkan bola besar cahaya warna berbeda pada saat yang sama, dan 9 bola cahaya membawa kekuatan menakutkan yang tak tertandingi, membombardir menuju gerbang istana. Bum bum bum. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar seperti langit dan bumi runtuh, dan orang-orang dengan tatapan warna-warni tidak bisa membuka mata mereka, energi yang menakutkan mengalir di sekitar, dan seluruh istana Tianqi bergetar dan meraung. Di bawah serangan yang begitu kuat, es di permukaan gerbang istana Tianqi dengan cepat pecah dan terkelupas. Mati. Di sisi lain, patung Mo Liqing membuat raungan melengking, dan membuka mulutnya aura cian seperti matahari menyala, tersapu seperti tsunami, penuh kekuatan penghancur untuk menghancurkan dunia. Teknik abadi surgawi tingkat 8, perbaikan guntur 5. Mata Landen Sen akan terbelah, dan dia mendorong telapak tangannya ke depan, menciptakan pusaran petir spiral 5 warna, yang terbang keluar seperti air terjun, menghantam aura biru patung Mo Liqing. Bum bum bum. Cahaya guntur 5 warna yang bergolak dan aura cian menjalin dan bertabrakan, dan suara ledakan memekakkan telinga. Patung-patung dari keempat Raja Surgawi ini jelas jauh lebih kuat daripada orang-orang kudus sorban kuning sebelumnya. Meskipun Landen Sen memiliki kekuatan magis terkuat, dia masih bukan lawan dari patung Mo Liqing. Serangan kedua belah pihak hanya menemui jalan buntu sejenak. Aura cian dari patung Mo Liqing menekan kekuatan 5 petir, dan sinar cian yang mematikan dari kulit kepala menekan ke arah Landen Sen. Bab 3475 Tianqi Palace. Patung-patung dari 4 Raja Surgawi berisi kekuatan kehendak yang ditinggalkan oleh dewa-dewa mereka. Kehendak ini adalah keinginan untuk menjaga istana Tianqi, dan itu tidak mempertahankan ingatan yang sama dengan kekuatan kehendak Raja Kera yang ditemui Landen Sen di Pansidong. Mereka hanya mengandalkan keinginan tindakan naluriah Li akan menemukan cara untuk membunuh semua target yang membobol istana Tianqi. Berbeda dengan 7 orang bijak Meishan pada awalnya, keempat Raja Surga itu adalah Daluo Jinxian, dan kekuatan kehendak yang tertinggal cukup untuk mengerahkan kekuatan tempur yang kuat. Apa? Mata Landen Sen akan terbelah, dan mulutnya mengeluarkan auman yang menusuk jantung. Dia mengubah kekuatan spiritual kacau di tubuhnya menjadi ekstrim, dan memaksimalkan kekuatan Five Thunders. Itulah sebabnya, kekuatan Hit Vortex petir 5 warna masih tidak sekuat Cian Aura. Melihat bahwa aura biru yang mempesona menutupi cahaya dari 5 petir, dan menyerang dengan kekuatan kehancuran, Landen Sen ngeri, menggunakan segel sihir 9 belok yang masih ada di tubuhnya untuk mengembunkan perisai rune emas, menghalangi itu. Diri di depannya, berusaha menangkal kekuatan aura biru ini. Kakak Sen. Melihat Landen Sen kalah dari serangan dari patung Four Heavenly Kings, Lan Xianer memucat. Dalam keputusasaan, Lan Xianer melepaskan Suantian Illusion dengan seluruh kekuatannya, dan menuju ke patung Mo Liqing untuk membantu Landen Sen. Bum bum bum. Cahaya putih Lan Xianer menghantam patung Mo Liqing seperti ombak yang mengepul. Patung itu membuat sedikit gemuruh, dan serangan itu sementara diblokir, tetapi dengan cepat kembali normal. Kekuatan kehendak dalam patung Mo Liqing cukup kuat untuk sepenuhnya menahan serangan roh Lan Xianer di tingkat ini. Kekuatan magis dari domain fantasi misterius yang diberikan Lan Xianer dengan semua kekuatannya tidak banyak membantu Landen Sen. Retak. Sebelum Lan Xianer menawarkan spektroskop Liang Yi, perisai rune di depan Landen Sen dihancurkan oleh aura biru, dan cahaya biru yang meledak mempengaruhi tubuh emas Landen Sen. Kakak Sen. Wajah Lan Xianer memudar. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Landen Sen penuh dengan noda darah, darah melonjak, dan mulutnya mengeluarkan raungan yang tidak mau, tidak. Pada saat ini, jantung Landen Sen berdetak kencang, dan ujung lidah ular api berwarna ungu yang sebelumnya gelisah.
Roh senapan bereaksi lagi, dan 8 ular api ungu besar tiba-tiba menyembur keluar dari dada Landen Sen yang hampir robek oleh lampu hijau, mengirimkan kekerasan yang sengit. Berteriak. Mendesis. 8 ular api ungu membuka mulut mereka dan memuntahkan api ungu yang keras, tiba-tiba menolak aura biru, menunjukkan jalan buntu. Roh tombak ujung api dikonsumsi terlalu banyak terakhir kali dalam pertempuran sengit dengan Xuan Ming, dan siklus pemanasan di tubuh Landen Sen terlalu pendek. Selain itu, Landen Sen juga keluar ke juru selamat 1 kali ketika dia melintasi tanah. Energi itu sangat tidak mencukupi. Manifestasi itu sendiri, hanya manifest 8 ular api ungu keluar dari pistol. Energi dari 8 ular api ungu sangat tidak mencukupi, dan mereka hampir tidak bisa menahan serangan patung Mo King, dan tubuh mereka sepertinya menghilang kapan saja. Retak, klik, klik. Es di permukaan 3 patung yang tersisa dari 4 Raja Langit sedang retak dengan cepat, dan mereka akan mendapatkan kembali mobilitas mereka. Ups. Landen Sen tampak putus asa, menunggu 3 patung lainnya untuk mendapatkan mobilitas, bahkan roh tombak ujung api tidak bisa menyelamatkannya. Pada saat ini, ledakan. Dengan ledakan keras, serangan penyelamatan Raja Berkepala 9 akhirnya berhasil, benar-benar menghancurkan es di permukaan gerbang Istana Tianqi, dan menghancurkan gerbang istana yang besar dan berat dalam sekali jalan. Berdengung. Aula utama Istana Tianqi memancarkan cahaya putih dari matahari yang kuat, memancarkan energi yang luar biasa. Saudara Sen, Sein Lan, ayo pergi. Raja Berkepala 9 tidak punya waktu untuk peduli tentang bahaya di aula ini, jadi dia menarik Landen Sen dan Lan Xianer dari belakang, bergegas ke aula utama Istana Tianqi, dan menutup pintu aula dengan kecepatan kilat. Pintu yang berat itu membuat ledakan yang keras dan tertutup rapat. Hah! Landen Sen menghela nafas dan merosot ke tanah. Setelah krisis terselesaikan, 8 ular api ungu kembali ke tubuh Landen Sen dan terus tidur. Kakak Sen, bagaimana perasaanmu? Melihat tubuh Landen Sen berlumuran darah dan bekas luka di seluruh tubuhnya, Lan Xianer tampak khawatir dan khawatir. Aku baik-baik saja, tapi itu hanya cedera kulit. Landen Sen melambaikan tangannya. Untungnya, tubuh fisiknya cukup kuat, dan dia memiliki tubuh pelindung dengan lampu jantung dan nyala api, jika tidak dia akan dihujani terak oleh aura biru yang diludahkan dari patung Mo King. Setelah Raja Berkepala 9 kehabisan kekuatan terakhirnya untuk menyeret Landen Sen dan Lan Xianer ke aula, tubuh mereka diubah menjadi bentuk manusia. Efek samping yang disebabkan oleh darah binatang penyihir menyebabkan reaksi serius pada tubuhnya, dan Raja Berkepala 9 jatuh ke tanah. Hampir pingsan di tempat Jue. Landen Sen segera datang ke depan Raja Berkepala 9 dan dengan cepat menuangkan sejumlah besar lampu langit-langit ke dalam dirinya, untuk sementara menstabilkan kerusakan internalnya. Di bawah penyembuhan langit-langit berlapis kaca, Raja Berkepala 9 menambahkan beberapa vitalitas. Meskipun cedera masih di matanya, ia masih bisa tetap terjaga. Saudaraku Sen, lihat sekeliling aula ini. Wajah cantik Lan Xianer penuh kegembiraan, dan napasnya sedikit pendek. Awalnya ada kabut putih tebal di aula utama Tianqi Palace yang menghalangi pandangan. Lan Xianer melambaikan tangannya untuk membubarkan kabut dingin, mengungkapkan penampilan aslinya. Mendengar suara lembut Lan Xianer, Landen Sen memusatkan perhatiannya pada aula utama Istana Tianqi, memindai bolak-balik, terkejut di dalam hatinya. Aula besar Tianqi Palace mewah dan menakjubkan. Dinding tanah dihiasi dengan batu spar yang padat, melonjak dengan aura energi yang sangat mengerikan. Hanya napas dalam-dalam aura dari spar ini membuat tubuh Landen Sen penuh energi dan darah, seperti dihajar sama bersemangatnya. Setiap tiang bertatahkan di sekitar aula utama adalah lebih banyak energi daripada batu roh peri terbaik di dunia abadi yang sebenarnya. Landen Sen bahkan melihat beberapa batu primal berukuran kepalan. Legenda mengatakan bahwa warna batu purba seperti batu giok putih murni, dan energi putih pekat dapat terlihat di batu, seperti mengepulkan asap putih. Beberapa spar putih yang dilihat Landen Sen tidak berbeda dengan batu purba legendaris. Meskipun dia tidak bisa memastikan apakah tiang putih yang bersinar seperti bintang adalah batu purba yang legendaris, itu tidak dapat dipisahkan dari penampilan dan energi menakutkan yang dipancarkannya. Ini layak menjadi istana di pegunungan Tianshan. Sungguh menakjubkan. Ada gelombang besar di hati Landen Sen, dan kegembiraannya sulit dikendalikan. Raja Berkepala 9 melihat sekeliling aula, pusing sebentar, dan berteriak dengan aneh, "Ibuku, jika aku bisa menggali beberapa batu di sini, aku takut aku bisa membeli ribuan bibotans, kan? Aku khawatir batu ini tidak semudah digali seperti yang dibayangkan kepala saudara 9. Landen Sen memaksa dirinya untuk tenang, membalik tangannya untuk menawarkan tombak emas, dan meledak ke arah batu primordial putih seukuran kepalan tangan di tanah. Boom! Ada suara yang mengejutkan, dan tombak emas di tangan Landen Sen terkena dampak kekuatan yang sangat besar, dan itu terbang keluar. Bab 3476, Pick Up Trust. Landen Sen mengerutkan kening dan mencoba berkali-kali.
Tidak peduli kekuatan sihir macam apa yang dia gunakan untuk menyerang tiang di tanah atau dinding, dia akan terpental oleh kekuatan yang kuat, dan dia tidak bisa menghancurkan tanah atau dinding dengan kekuatan eksternal. Tampaknya ada semacam kekuatan pengekang di istana ini, yang dapat melambungkan semua serangan. Landon Shen telah sibuk sejak lama, tetapi tidak ada hasil yang dicapai, dan dia tidak bisa membantu tetapi cemberut. Spar berharga penuh istana dekat di depan Anda, tetapi Anda tidak bisa mengambilnya, yang benar-benar tidak nyaman. Lansyaner dan Raja Berkepala Sembilan juga merasa kasihan. Karena tiang yang tertanam di aula tidak bisa diambil, perhatian Landon Shen beralih ke hal-hal lain, dan matanya dengan cepat menyapu bolak-balik di aula. Meskipun aula utama Tianqi Palace sangat mewah, itu kosong, kecuali tempat tidur Nefrite tepat di atas, ada layar dan dupa di kedua sisi, dan perabotannya sangat sederhana. Landon Shen mengunci matanya di ranjang batu giok tepat di atas aula utama. Dia membuka mata iblis suci dan mengamati sekeliling dengan hati-hati. Setelah memastikan bahwa tidak ada ancaman, dia dengan cepat berjalan ke sofa empuk. Ada selimut putih salju di sofa lembut dan kasur yang terbuat dari kelompok rumput spiritual. Landon Shen membelai selimut itu. Selimut itu sangat nyaman, melepaskan cahaya putih cemerlang, melingkari tubuhnya, merasa seolah jiwanya terbenam dalam air panas, kesadaran rohaninya telah tumbuh sedikit. Jika Landon Shen menebak dengan benar, objek ini haruslah bulu binatang penyihir kuno, Sofban Feret. Bulu binatang ini dikenal karena kenyamanannya. Memakainya pada tubuh dapat melipat gandakan serangan spiritual biksu. Adapun futon yang terbuat dari rumput merah emas, Landon Shen tidak bisa mengenali apa itu. Dia mengelusnya dengan ringan dan menemukan bahwa rumput roh di permukaan futon itu sangat ulet, dan sepertinya pertahanannya tidak lemah. Landon Shen membalikkan tangannya untuk mengorbankan pedang peri yang luar biasa, dan mendesak pedang itu untuk menebas futon. Dengan ledakan yang tajam, rumput roh di atas futon tidak rusak, tidak meninggalkan bekas. Lansyaner berseru, "Kakak Shen, bola rumput merah emas di futon ini harus menjadi rumput pola holy yang legendaris." Rumput roh ini sangat tangguh, dan tampaknya digunakan untuk membuat baju besi top sebelum zaman kaisar. Rumput roh. Benda ini ada di dunia peri sejati saat ini, harus punah. Rumput spiritual yang berharga seperti itu sebenarnya digunakan untuk membuat futon, itu terlalu kejam, Lansyaner tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Itu dia. Sepertinya benda ini masih berguna. Landon Shen sangat gembira, dan akhirnya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Lansyaner mengangguk dan berkata, "Ya. Ada begitu banyak rumput pola suci, cukup untuk membuat baju perang." Hanya saja rumput pola suci memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, tetapi hanya takut serangan atribut api. Brother Shen hanya perlu waspada. Benda ini bersentuhan dengan api berkekuatan tinggi, kalau tidak, kemungkinan akan dibakar. Setelah mendengar ini, kegembiraan Landon Shen menjadi sangat dingin. Rumput pola suci ini tidak dapat bertahan melawan serangan atribut api yang terlalu kuat, dan nilainya sangat berkurang. Kecuali selimut feret tulang lembut dan futon tenunan suci, tidak ada yang lain di sofa lembut. Setelah Landon Shen mengumpulkan dua hal ini, dia pergi ke layar sisi kanan di bawah sofa lembut dan melihat pembakar dupa ditempatkan di bawah layar. Dia meraih pembakar dupa dan melihatnya beberapa saat, pembakar dupa ini juga terbuat dari tusuk yang sangat kuat, tetapi selain keras, tidak ada keuntungan lain. Ada juga dupa merah muda yang tidak terbakar dalam pembakar dupa, bagian yang tidak terbakar sekitar 1/10 ukuran dupa normal, seperti puntung rokok. Landon Shen mengendus ringan, dan dia mencium aroma samar-samar di ujung hidungnya. Aroma itu sangat ringan, tetapi mengandung energi luar biasa yang meleleh ke dalam tubuhnya seperti angin sepoi-sepoi. Ledakan. Landon Shen memperhatikan suara kecil muncul dari kepalanya, seluruh tubuhnya sangat dingin dan kesadaran rohaninya menjadi sangat jernih. Dia hanya mencium bau dupa yang membakar, dan kekuatan jiwa telah tumbuh sedikit. Itu luar biasa. Takahu Tianxiang. Landon Shen tiba-tiba teringat akan dupa teratas yang hanya muncul dalam buku-buku kuno. Takahu Tianxiang dikenal sebagai dupa pertama di dunia peri, dan penampilannya juga berwarna merah muda persik. Dupa ini dibuat dengan mengekstraksi kristal 50 juta tahun Poria Lingdeo, dan bahkan Daluo Jinxian mungkin tidak dapat menggunakan dupa ini. Meskipun bagi mereka yang berada di atas Daluo Jinxian, dupa Poria hanya dupa atas, tetapi untuk para beku di bawah Luo Tianxian, dupa ini adalah harta tertinggi. Fuling Tianxiang harus dinyalakan dengan nyala api samadi nyata atau bahkan di atas kekuatan. Setelah tersulut, hanya aroma dupa yang ringan yang dapat menyehatkan dan memperkuat kekuatan jiwa, mengeluarkan roh, dan menstabilkan pikiran. Landon Shen dengan hati-hati memasukkan pembakar dupa dan dupa Poria yang tidak terbakar ke dalam pembakar dupa ke dalam cincin penyimpanan, dan dia cukup puas. "Gadis Sianer, selimut ini untukmu. Jika itu bisa digunakan dengan bijak, itu harus dibuat menjadi gaun yang indah dan digunakan sebagai senjata sihir yang bisa dipakai." Landon Shen melemparkan selimut yang terbuat dari bulu musang tulang lunak di lengannya ke Lansyaner. Wajah cantik Lansyaner terkejut, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak Sianer.
Bulu musang tulang lunak ini tidak kurang dari harta alam tingkat atas. Ia tidak hanya dapat bertahan melawan serangan jiwa, tetapi juga meningkatkan kekuatan serangan jiwa. Anda bisa menggunakannya sendiri. Lan Xianer takut bahwa Landen Shen tidak tahu kemampuan benda ini, dan dengan cepat menjelaskannya. Landen Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, benda ini bisa lebih berguna untukmu. Selain itu, aku pria besar, tidak pantas menggunakan barang mewah seperti itu. Setelah berbicara, Landen Shen memeras selimut itu ke Lan Xianer. Lan Xianer tidak bisa membantu tetapi menerimanya. Sebenarnya, dia sangat menyukai bulu musang tulang lunak ini. Raja berkepala 9 itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan lugas, Saudaraku Shen, sebelum berbicara tentang bisnis, izinkan saya menjelaskan. Saya jelas tidak mengingini harta yang Anda dapatkan. Adik laki-laki itu hanya ingin. Ingatkan Saudara Shen bahwa penggagas pesta Persik Datar mungkin adalah pemilik istana Tianqi. Saudara Shen baru saja mengambil harta Tianqi Palace. Jika pihak lain mengetahuinya, apakah dia akan disalahkan? Landen Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak dapat dianggap sebagai harta dari istana Tianqi, paling-paling mereka adalah tumpukan puing di istana Tianqi. Shen hanya mengambil ketiga hal ini dengan mentalitas memungut sampah. Diperkirakan penggagas pesta Persik tidak akan menyalahkannya. Apa? Mungkin adiknya terlalu banyak berpikir, jadi Saudara Shen hanya berpura-pura tidak bertanya. Raja berkepala 9 merasa bahwa kata-kata Landen Shen masuk akal, dan ekspresinya menjadi sedikit canggung. Selimut, kasur, dan dupa yang dibakar sebenarnya bukan harta, dan mereka tidak boleh mengatakan apa-apa jika mereka membawanya pergi. Sebenarnya, Landen Shen tidak khawatir tentang masalah ini. Dia selalu merasa bahwa penggagas misterius dari pesta Persik Datar bukanlah orang yang baik hati. Sebagian besar pihak lain memiliki niat lain, jika tidak maka tidak mungkin untuk membuka larangan Tianshan tanpa alasan dan menempatkan sekelompok celestial yang lemah. Beku itu masuk. Landen Shen diam-diam menebak dalam benaknya bahwa penggagas misterius pesta Pan Pik mungkin adalah sinar sisa jiwa yang berkeliaran di pegunungan Tianshan. Jiwa sisa ini mungkin telah mendapatkan kekuatan di pegunungan Tianshan. Untuk mendapatkan kembali dagingnya, ia dengan sengaja memikat gunung Xishan yang kuat ke Tianshan dan menunggu kesempatan. Tentu saja ini hanya dugaannya, apakah benar atau tidak masih belum diketahui.